Jika memang benar video ini dilakukan, tangkap oknum nakes yang jahat ini. Ditulis Nefis di seaworld.com. Tanpa kita sadari, kasus COVID-19 di Indonesia selama ini membuka mata kita bagaimana watak asli pembenci pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini. Tidak percaya? Simak video ini selengkapnya. Pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana kira-kira 700 triliun rupiah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, mereka kompak teriak mana vaksin, seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyat Indonesia. Setelah vaksin didatangkan, mereka kompak lagi, teriak bahwa vaksin tersebut palsu. Lalu pihak BPOM membuktikan bahwa vaksin itu asli. Kemudian mereka kompak lagi, teriak bahwa vaksin tersebut tidak halal. Namun setelah Majelis Ulama Indonesia atau MUI membuktikan bahwa vaksin tersebut itu adalah halal, apakah mereka sudah diam? No, tidak. Mereka malah meminta agar Presiden Joko Widodo disuntik duluan dengan vaksin tersebut. Setelah Presiden jadi orang pertama yang disuntik vaksin, mereka lagi dan lagi kompak teriak bahwa jarumnya tidak masuk. Namun setelah dibuktikan bahwa jarum yang disuntikan ke Presiden Joko Widodo itu masuk, mereka lalu koar-koar lagi bahwa itu adalah vitamin C, bukan vaksin. Seperti itulah fakta bagaimana mereka tanpa rasa malu atau memang sudah tidak tahu malu lagi menghalalkan segala cara untuk menyerang pemerintahan yang sah dengan membentuk narasi sesat menyesatkan. Bahkan yang terbaru, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk lempar handuk karena katanya telah gagal mengatasi wabah pandemi virus COVID-19 dan meminta Anies Baswedan untuk menjadi presiden karena katanya Anies Baswedan telah berhasil mengatasi wabah ini. Maaf, numpang ketawa. Ayo marilah kita berbicara fakta. Jumlah penduduk Indonesia saat ini kurang lebih sekitar 271.349.889 juta jiwa. Itu data dari Desember tahun 2020. Jika kita lihat data COVID di Indonesia sampai kemarin tanggal 13 Juli 2021, kurang lebih data kasarnya dari 271 juta jiwa rakyat Indonesia yang positif COVID hanya 2,6 juta jiwa. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan ada sebanyak 49,2% dari 10,56 juta jiwa atau sebanyak 5,2 juta jiwa rakyat Jakarta positif corona. Aneh tapi nyata.
Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan yang memiliki anggaran COVID 10,7 triliun rupiah yang merupakan anggaran terbesar dibandingkan dengan provinsi yang lain, tetapi hampir separuh rakyatnya positif COVID-19. Jadi jika ada pemuja Anies Baswedan yang masih ngeles mengatakan bahwa 5,2 juta rakyat Jakarta yang positif COVID itu sudah banyak yang sembuh, kita balik nyinyir mereka dengan mengatakan bahwa 2,1 juta dari 2,6 juta jiwa rakyat Indonesia termasuk Jakarta di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga sudah sembuh dari COVID. Logikanya kasar sih seperti ini. 2,6 juta jiwa dari 271 juta jiwa rakyat Indonesia yang positif COVID di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 5,2 juta jiwa dari 10,56 juta rakyat Jakarta positif COVID di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Jadi kan udah kelihatan bukan siapa yang hanya pintar mengobral kata manis tetapi tidak becus bekerja. Apakah Anies Baswedan dan pemujanya tidak malu atau tidak tahu malu dengan data ini? Lalu apa maksud judul video ini tentang tangkap oknum nakes yang jahat? Salah satu cara yang ditempuh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah dengan menggiatkan program vaksinasi massal dengan target 1 hingga 2 juta orang bisa divaksin setiap hari. Jadi, semakin banyak rakyat Indonesia yang divaksin, maka diharapkan makin banyak orang yang kebal atau selamat dari wabah pandemi ini. Istilah medisnya bisa membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Karenanya program vaksinasi massal ini bisa terwujud jika didukung oleh semua pihak yang berkomitmen agar wabah ini segera berlalu, tetapi di saat pemerintah berusaha keras untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, ternyata ada saja oknum nakes yang kurang ajar dan nakal. Coba kita perhatikan sejenak bagaimana seorang oknum nakes yang jahat ini melakukan seperti ini. Berikut videonya. Jadi dari video yang sudah viral di media sosial tersebut, jelas kelihatan jika oknum nakes tersebut hanya memasukkan jarum suntik tetapi tidak menyuntikkan cairan atau obat ke dalam tubuh seseorang. Apakah video ini terkait dengan program vaksinasi massal saat ini? Jika iya, berarti oknum nakes yang jahat ini sengaja melakukan tindakan kejahatan karena sudah melakukan pembohongan publik dan secara tidak langsung menghambat program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan semakin banyak rakyat Indonesia. Untuk melacak siapa oknum nakes tersebut sebenarnya tidak susah. Pemilik video yang sudah menjadi korban bisa menjadikan videonya sebagai alat bukti. Nanti akan ketahuan di mana lokasinya penyuntikan dan siapa sebenarnya oknum nakes yang melakukan perbuatan yang sangat keji tersebut. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.